saya akan melanjutkan. Saya mau undang Bang Rosman Siregar ya. Beliau juga seorang member kita juga, seorang leader yang mungkin bisa berbahasa lebih menarik kepada saya. Saya agak sedikit terbata-bata hari ini karena saya terenyuh ya melihat kondisi saat ini ya. Terenyuh mendengar, membaca semua maki-makian yang terjadi ya saat ini ya. Terenyuh banget. Apalagi sampai membuat mengiris hati owner kita nih. Saya sedih, benar-benar sungguh sedih mendengarkan suara beliau itu. Aduh, bagaimana ya, begitu orang sampai menghina dia, menghujat dia, memaki dia, padahal Anda semua sudah mendapatkan dari dia loh. Beliau ini yang memikirkan masa depan bisnis kita loh, yang memperjuangkan loh. Tapi Anda dengan mudahnya mengirimkan share hal-hal yang negatif terhadap dia. Sangat disayangkan sekali. Oke, Bang Rosman silakan Bang, saya sudah kehabisan kata-kata. Ya, ngopi dulu Pak Sam. Ya. Oke, gantian kita di panggung nih. Sebenarnya saya sangat merasa terhormat ini, Bang. Nah, saking saya menganggap ini meeting sangat penting, saya pakai 2 handphone, ya, karena saya nggak mau kehilangan setiap kata-kata dari presenter. Oke. Pak Sam bisa dengar, Pak? Bisa. Silakan, Bang Rosman. Oke, thank you ya. Minggu lalu, sebelum saya presentasi ya, secara official, Pak Samuel sudah presentasi pakai slide. Saya off-kan dulu nih. Ada ini nih. Nah, sekarang saya mau presentasi tanpa ada persiapan, tanpa ada slide. Tapi menurut saya tidak kalah serunya nih dengan presentasi Pak Sam. Karena saya percaya masing-masing kita punya background yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda-beda, visinya juga berbeda-beda, stylenya juga berbeda-beda, cara bicaranya juga beda-beda, intonasinya juga beda-beda, pemilihan narasinya juga beda-beda. Ada orang yang bicara lembut, kayak Pak Darmanto nih, founder kita, super lembut. Gak pernah ngomong kasar. Enggak bos. Padahal leader top. Pak Samuel juga punya ciri khas. Saya, Rosman Siregar, juga punya ciri khas. Nah, saya mainkan ciri khas seorang perminyakan. Saya 21 tahun berkarir di dunia perminyakan overseas. Termasuk sekarang, saya lagi dinas di Oman. Oke. Saya awali presentasi saya, teman-teman, Bapak Ibu. Mohon didengarkan baik-baik. Saya tahu Anda semua orang-orang hebat. Ada yang profesor, ada yang dokter, ada yang master, ada yang S1, ada yang punya pengalaman segudang dunia masing-masing. Tapi saya harus percaya diri, saya sekarang presentasi dengan apa yang saya tahu. So listen to me very carefully. Oke? Kalau saya sekarang bisa ya, saya pengen mengajak kita semua menangis. Saya pengen Pak Sam, kalau kita bisa sekarang nangis sama-sama. Betapa kita sekarang ada di momentum perubahan hidup. We are about to lead, to run the amazing life. Tetapi pada saat ini justru banyak orang yang tadinya kita harapkan jadi breakthrough visioner, tapi tadi jadinya down. Kita ada di masa-masa kritis untuk melewati zona. Oke? Point number 1. Setiap saya presentasi, Bapak Ibu, saya selalu ngajak kita di ATG 50 bukan hanya sebagai investor. You are not saving your money in the bank. Saya selalu tekankan, business ownership itu harus ada. Sense of ownership. Kita ini sama-sama pebisnis.
Kita ini bagian dari Pak Wahyu Kenjo. Oke? Kita sama-sama pemilik perusahaan ini. Anda kalau paham Anda pemilik perusahaan ini, maka Anda akan bertarung menangis siang malam. Bukan bertanya WD delay. Perusahaan sudah menjelaskan A, B, C, dan D penyebabnya kita delay. Saya selalu bilang ada X factor. Ada X factor yang di luar kemampuan owner. Oke? Kalau kita sudah bicara entrepreneurship, when we are talking entrepreneurship, ada tiga hal. Ada 3 level. Level pertama, tingkatan pertama nih. Ada pengusaha yang mencari peluang. Ini level pertama nih. Ada pengusaha yang mencari-cari peluang nih. Mana nih ada peluang nih? Mana ada peluang? Level number 1. Level number 2. Ada pengusaha yang memanfaatkan peluang. Listen to me very carefully. This is very, very expensive. Ada pengusaha yang memanfaatkan peluang. Yang ketiga, ada pengusaha yang sudah di level menciptakan peluang, creating opportunity. Ini sangat mahal presentasinya, sangat mahal. Listen to me very carefully. ATG 5.0 ada di level ketiga, menciptakan peluang. Kalau kita ada di level ketiga, creating opportunity, kita menghadapi hutan belantara, dunia yang gelap. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Nobody knows what's going on. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Kalaupun manajemen sudah berjanji tanggal 18 Oktober, kita akan launching new Pantera System. Apakah ada jaminan? No. My answer is no. There is no warranty. Tidak ada jaminan. Oke? 2 minggu lalu saya presentasi sama orang bule, Kanada sama Irak. Begitu saya tawarkan angka-angka history performance-nya ATG, apa yang mereka bilang? Rosman, too good to be true. Masa ia bisa konstan 15-20% rata-rata sebulan? Is that correct? Is that true? Is this real? Too good to be true. Is that true? Kalau orang yang mengerti bisnis forex, 15% sebulan, this is nothing. Karena ini yang bikin psikologi orang. Kenapa sih kok bisa dapat 2 digit setiap bulan? Orang berpikirnya too good to be true. Makanya orang beranggapan ini scam. Ini hanya nunggu waktu akan scam. Saya sangat marah sekali ketika ada orang bahasanya selalu pakai kata scam. Maaf sekali. Kita di sini berbisnis untuk siapa, Bapak Ibu? Kita berbisnis untuk keluarga. Anak-anak kita di rumah itu taruhannya. I don't care about management. I don't care about founder. I am working on behalf of my family. Jadi nggak main-main. Oke? Tadi Pak Samuel sudah bicara trust, kepercayaan. Kalau di negara orang maju, Eropa, Amerika, bisnis forex ini bisnis trust, kepercayaan. Mereka sudah bikin ini analoginya seperti agama. Anda tahu nggak, kalau Anda sudah memilih agama A, B, dan C, Anda nggak perlu meragukan. Kalau agama Anda sudah bilang ini haram, ini halal, Anda nggak bisa nawar-nawar. Itu artinya trust.
Sama ketika Anda berjanji sehidup semati waktu tunangan nih. Tidak akan dipisahkan maut, maka Anda hanya kematian yang memisahkan. Di bisnis juga begitu, apalagi bisnis forex. Kepercayaan, trust. Pak Sam sudah menjelaskan apa itu trust. Saya suka sekali dari semua presentasi Pak Samuel, satu slide yang saya suka. Apa itu trust? T, transparency. R, responsibility. U, user focus. S, yang terakhir, sustainability. Number 5, technology. Kelima faktor ini menciptakan apa yang namanya integrity. Pertanyaannya sekarang, apakah kita nggak percaya Wahyu Kenzo itu tidak punya integrity? Kita lihat semua apa yang beliau lakukan siang malam. Bahkan ada yang WD beliau directly DM beliau, hanya nanya kenapa nggak WD-nya delay. Come on. Seorang Wahyu harus balasin chat, WD-nya lama. Mungkin sebagian dari Anda bilang, I don't care, this is my money. Ya, Anda punya hak mau ngapain, terserah. But we have to be logic. We have to be logic. Saya bilang tadi, ATG 50, owner kita ini menciptakan peluang. Ketika beliau menciptakan peluang, ada banyak sekali penerima yang dihadapi. Banyak sekali aturan-aturan yang harus digodok, yang harus di-approach, yang harus disiapin. Pak Sam sudah jelaskan dengan sangat bagus. Undang-undang perobotan belum eksis di Indonesia. Siapa pionernya agar ini masuk dalam rapat parlemen? Owner kita. Visinya owner untuk apa? Supaya semua pemain-pemain robot itu bisa menjalankan bisnisnya dengan aman. Jadi Wahyu bukan hanya bekerja untuk ATG, Bapak Ibu. Ini yang namakan visioner leader. Leader yang visioner, bukan hanya untuk perut sendiri. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah kita nangkap ini? Apakah founder kita bicara, leader-leader kita bicara di Zoom, apakah ini semua bullshit? Apakah ini semua omong kosong yang mereka bicarain? 2 minggu lalu saya ditelepon sama Pak Jakaria, Pak Darmanto, Pak Gea. Mereka lagi di private chat. Tahu apa yang dia telepon? Pak Rosman pesan tiket pulang. Saya nggak percaya itu hanya bullshit. Saya percaya itu bicara dari hati beliau. Itu yang saya tangkap. Itu yang saya tangkap. Saya bisa membaca orang bicara itu, orangnya ini ngawur nggak nih? Asal ngomong nggak nih orang nih? Jadi teman-teman semua juga harus punya pemikiran yang begitu. Jangan selalu melihatnya dari kacamata yang kecil. Saya bilang sama teman-teman saya di grup saya, ATG Rich Club, jangan hanya karena WD yang hanya beberapa waktu lagi, yang hanya tinggal 17 hari, lalu kita melupakan belasan tahun bisnis ini nanti akan melayani kita. Saya ulangi sekali lagi. Jangan hanya karena sisa 17 hari, kita nggak sabar, kita ngomel, kita maki-maki terus. Lalu kita melupakan belasan tahun nanti bisnis ini melayani kita. Saya selalu bilang, nggak usah 15%, nggak usah 10%, nggak usah 5%, 3% pun 1 bulan, kalau ini bisnis lancar bertahun-tahun. Praise the Lord. Sorry, I'm so serious. Saya lihat 1.000 orang di sini, saya sangat serius bicara. Jangan hidup dalam angan-angan. Ketika orang bertanya sama saya, ketika saya presentasi bisnis ATG nih ya, lalu ada pertanyaan, Rosman, is this business secure?
Saya hanya ketawa. Use your common sense. Use your common sense. Saya nggak bilang bisnis ini nggak secure, tapi bahwa ini beresiko sangat tinggi. Resikonya bisa dari mana-mana. 2024, pimpinan nasional berganti. Bisa berganti lagi selera. Lalu kita mau apa? Kita mau ngapain? Kalau pimpinan nasional nanti 2024 berganti. Oh, robot semua nggak boleh. Kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Mau nangis? Mau nuntut? Siapa yang mau dituntut? Oke? Jadi ayo kita, common sense kita jalan gitu loh. Saya sampai bilang dalam bahasa yang ekstrim, kalau bisnis ini benar-benar bisa menjamin 15% sebulan, itu istana panggil owner. Mana bisnismu yang 15%? APBN negara bisa digadekan. Use your mind. Ya, malam ini saya ajak kita semua berpikir lebih jernih, lebih dewasa, ya, lebih konstruktif. Saya ulangi sekali lagi, jangan hanya karena 17 hari ke depan, ya, kita ngomel terus nggak karu-karuan. Akhirnya kita lupa ada belasan tahun ke depan yang bisnis ini bisa melayani kita, teman-teman. Ini yang harus kita lihat. Saya selalu bilang, kunci dari bisnis ini adalah apakah trading kita real. Ini kuncinya. Nah, kita nggak percaya nggak ini bisnis real trading? Kalau ini kita percaya bisnis ini real trading, don't be afraid. Karena dunia ini tanpa batas. Anda tahu semua sekarang bisnis robot trading yang berafiliasi dengan international broker, they are running well. They are running well. I repeat again, they are running well. Jadi yang jadi masalah apa? Owner kita ini maunya semuanya terukur, semuanya legal. Pak Sam tadi udah jelaskan, di tengah semuanya robot-robot bermasalah, ATG masih running well. Kemarin ada yang nanya ini, member saya dari Irak nih, Rosman, kenapa kemarin tanggal 28 tidak ada OP? Apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak jawabannya? Itu yang nanya leader loh. Seorang leader nanya, kok nggak OP kemarin? Saya jawab, robot ini bekerja atas logik. Kalau market behavior tidak matching dengan logik robot, maka robot tidak akan eksekusi market. Simple. Apakah pernah robot tidak OP? Pernah. Kalau mau saya ikutkan otak-otak yang negatif ya, saya ikutin otak cara berpikir orang yang negatif, harusnya pada saat ini robot kita bikin 2% satu hari. Kalau hanya memuaskan syaraf, nafsu orang-orang yang negatif. Tapi kenapa kemarin OP-nya nggak ada? Ya karena memang behavior market itu tidak match dengan logik robot kita. Artinya apa? Kalau saya melihat inilah genuinitas bisnis ini. Ini originalitasnya. Bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang. So, kita semua patut berbangga, teman-teman. Saya mengerti, bulan Desember saya baru top up $50.000. Anda tahu $50.000 berapa? 750 juta. Oke? Desember saya masukin $50.000. Kenapa? Saya percaya bisnis ini bisa melambungkan hidup saya. Ekonomi keluarga saya bisa melambung. Nah, kalau owner kita selalu bilang, to the moon. Saya nangkap artinya to the moon.
Saya berharap kita semua nangkap arti kata to the moon. Fly to the moon. Oke? Last for not least. Kita bersabar sampai tanggal 18. But, seandainya pun, sekalipun, tanggal 18 tidak terjadi apa-apa, show must go on. I repeat again. Even 18 Maret, nothing happened. Show must go on. Ya, hidup jalan terus. Kita nggak mati kok tanpa TG. Siapa bilang kita mati tanpa TG? Enggak, semua fine. Hidup jalan terus. Oke? Pak Sam? Cukup, Pak?